Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan, kesempatan. Kita sudah memasuki 15 akhir atau hari ke-16 hari ini, melaksanakan, mensyukuri, mengisi keagungan bulan yang di dalam bulan ini semoga Allah berikan kepada kita bantuan, hidayah dan petunjuk. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Sebelum kami lanjutkan, barangkali ada salah satu jamaah yang hari itu ingin untuk konsultasi dan ingin mempertanyakan karena masalahnya tidak begitu rumit. Jadi kita beri kesempatan saat ini terus untuk setelah itu nanti kita lanjutkan. Pak Nasir ada hadir Bapak yang bersama. Silakan Pak, silakan Pak, disampaikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, silakan. Jadi ayat itu Baik, jadi ini kasusnya mungkin sudah berapa lama Pak? Sudah lama sekali. Ya, percuma yang teringat hari ini hanya tanah sepeda yang tinggal. Dan ia meninggalkan oleh kakek itu adalah ada abang, ada adik dan ada kakak. Begitu ya. Kemudian sekarang yang harta itu sudah meninggal semuanya, abang, adik, kakak. Dari laki-laki. Satu sudah meninggal, kami 3 dari ayah. Satu yang meninggal, maka itu ada cucu sama dia ya. Baik. Otomatis kalau berdasarkan hukum waris, jelas bahwa cucu yang sudah meninggal ayahnya, ia tidak terhijab oleh saudara, abang dan kakak. Andai kata saat kakek meninggal ayahnya masih hidup, ya, saat meninggal, bukan kita lihat sekarang. Tadi ini bersaudara 3, ada 2 laki 1 perempuan, meninggal ayah. Sekarang tinggal berdua, 1 sudah meninggal, ia punya anak, artinya cucu dari kakek. Apakah ini masuk masalah patah titi atau tidak? Tidak masuk. Andai kata kakek saat meninggal kakek, orang ini bertiga hidup, abang ataupun laki 2, perempuan 1, 3 bersaudara saat kakek meninggal. Sekarang yang tinggal 2, 1 sudah meninggal lagi. Nah, yang meninggal ini ada anak, cucu dari kakek. Apakah anak ini dapat? Dapat, tapi bukan jatah dia. Dia mengambil hak ayahnya, karena ayahnya ahli waris. Karena saat meninggal kakek ayahnya hidup. Satu. Yang kedua, kalau sudah begini kejadiannya, dulu mereka 3 bersaudara, okey, ada rumah, ada apa saja, itu sepakat tak usah kita bagi. Kita kan sudah dewasa semua, 3-3. Tapi kalau sudah begini, begitu abangnya 1 yang meninggal, yang tinggal anaknya, maka syirkah atau kesepakatan 3 bersaudara tadi itu buyar. Tidak boleh dipertahankan lagi.
Satu sisi kita menghargai adat. Adat kita sepakat dalam keluarga, udah balik berakal semuanya. Tak apa, kita bagilah, kita nikmati sama-sama. Semuanya ada hak taklif dan mereka itu adalah mutlak tasarruf. Boleh kesepakatan bertiga pada harta yang 5, artinya pada harta yang bersyarikat. Mereka tak usah bagi. Abang pun ada kerja, adik pun sudah ada kerja, tapi ada kakak yang murad marid dikit di kampung, biar dia duduk rumah, biar dia ke sawah. Boleh, selama mereka bertiga ini. Karena nak yang lebih kurang udip, nah yang kadang-kadang tanya nak baca, yang tinggal di rumahnya tiada terpunah. Kita yang ada hanya tanah itu dan rumah. Punya tahu aja jadi pempon mau belum katanya tanya nak baju. Nah ini. Itu bagus dari segi sifat sosial. Tapi selama sifat sosial masih ada kekuasaan di antara mereka, itu bisa dipertahankan dan itu boleh. Karena itu adalah namanya islah, berdamai di antara mereka bertiga. Namun di tengah perjalanan meninggal salah satu. Tadi salah satu yang laki meninggal, tinggal sekarang yang laki dan perempuan 2. Satu meninggal tapi dia punya anak. Ini kebersamaan tidak bisa dipertahankan lagi. Wajib diperjelas. Harta seluruhnya yang mereka dulu sepakat, sekarang yang sepakat, yang berkongsi pada harta itu tinggal 2. Satu sudah meninggal, tidak bisa diambil alih oleh ahli waris yang meninggal ini untuk mengikuti tetap melanjut kesepakatan. Pemikiran itu merupakan pemikiran hukum perdata atau hukum BW. Kalau hukum BW semuanya enggak bubar. Syirkah enggak bubar. Dalam hukum Islam apapun akad, apapun kesepakatan, bila salah satu di antara orang yang berakad meninggal dunia, akad tersebut bubar, batal demi hukum. Jadi tadi kan sepakat 3-3. Begitu meninggal salah satu, udah batal. Kalau udah batal harus nampakkan harta dia berapa. Kalau nanti mau buat kesepakatan, setelah nampak harta dia, buat kesepakatan lagi, bukan kesepakatan yang dulu. Makanya menyogetanya na pegala tanah itu harus didahulukan untuk ditebus. Andai kata yang pegala meninggal dunia, karena antara si rahin dengan murtahin, salah satu meninggal, apakah rahin atau murtahin, demi hukum akad gala atau akad arahan itu sudah batal. Semua akad batal bila meninggal salah satu, maka dengan kematian batal. Beda dengan hukum perdata. Hukum BW yang dipakai oleh hukum perdata dulu dipakai kepada orang-orang timur jauh. Timur jauh sudah berangkat karena kalah bertengkar dulu dengan Hindia Belanda. Orang Hindia Belanda kalah dengan Jepang dengan bom Hiroshima. Setelah kalah mereka pulang, berlaku lagi itu. Rupanya hukum yang berlaku dulu dengan sistem waris yang dihukum, yang disusun oleh Belanda, yang dia kuasai wilayah Indonesia ini begitu lama, itu tidak batal dengan tidak ada lagi orang timur jauh. Maka sekarang berlakulah kepada bangsa Indonesia, baik muslim non muslim semua berlaku, dan itu ada di dalam ranah hukum pengadilan negeri. Jadi sekarang yang bahayanya itu, andai kata bapak ibu cari keuntungan, siapa yang pandai untuk membaca untungan dunia, tak pernah hirau akhirat, dan tak pernah mau untuk melihat bagaimana konsekuensi dengan hukum, dengan resiko taklif dan dosa. Inilah yang bahaya sekarang. Cari hukum yang enak. Apa hukum yang enak? Pergi aja seperti yang sambungan yang hari itu saya bilang, tabani. Ada anak angkat menurut hukum positif, bahkan menurut hukum KHI itu dia punya hak pusaka. Menurut hukum Islam dia tidak punya hak pusaka. Kalau demikian, hakim yang paling adil sekarang siapa? Iman masing-masing umat.
Iman yang paling adil. Karena begini, kita ikuti untuk dapat legal di dunia, enggak legal di akhirat. Maka di sini kembali kepada iman. Ini juga demikian seperti tadi. Kalau berangkat pada hukum perdata, akad itu enggak bubar-bubar, bisa berlanjut. Dengan kematian enggak bubar. Bahkan segala konsekuensi beban yang ditinggalkan oleh mayit beralih secara otomatis kepada orang yang masih hidup. Dalam Islam enggak. Makanya dalam hukum hutang, orang meninggal tersebut meninggalkan hutang 100 juta yang pribadinya. Begitu meninggal, hitung-hitung, semua peninggalannya hanya 80 juta. Lebih besar hutang daripada aset yang dia tinggalkan sebagai tirkah. Dalam hukum Islam, 20 juta yang minus daripada peninggalan dia enggak menjadi wajib atas ahli waris untuk melunasinya. Apa hutang dengan Allah maupun hutang dengan manusia. Tapi dalam hukum perdata semuanya beralih. Maka kalau ambil hukum perdata enak kali, hutang terus banyak-banyak, biar kapok anak kita nanti yang menanggung jawab untuk membayarnya. Nah, tapi hari ini konsekuensi, kalau itu diajukan berdasarkan hukum positif, yang 20 juta tadi yang tidak beban kepada kita untuk menjawab menurut hukum, tapi menjadi beban menurut hukum dunia. Kalau enggak, kita bisa dipenjara, harus bertanggung jawab karena kita adalah walinya dan ia yang meninggal dunia. Nah, ini kalau menurut hukum positif. Nah, lantas resikonya apa? Almarhum yang meninggal dengan 20 juta yang tidak terbayar dengan harta yang dia tinggalkan, ia harus bayar di akhirat dengan amalannya. Utang itu dia harus bayar dengan amalannya. Amal baiknya yang pertama menjadi sebagai penebus atas kekurangan hutang. Atau kalau tidak cukup amal baiknya, apalah puasa enggak cukup, salat tarawih enggak cukup karena hutang dia datang, hukum mendung, bayar dengan amalan jelek orang. Itu mudah-mudahan lebih untuk kita. Inilah yang orang yang disebut dengan orang bangkrut. Enggak cukup amalan kita pas-pasan. Rupanya yang banyak amalan orang yang kita berhutang pada dia cukup banyak yang jeleknya. Ambil yang jelek punya dia lagi untuk kita sebagai pembayaran hutang. Maka atas dasar itu, kalau sayang kepada orang tua, jangan amalnya diambil. Habis ubina pahala puasa, habis pahala tarawih, habis pahala tahajud, habis qiyamul lail. Maka anak-anak mau enggak menyumbang untuk membayar? Jelas kan yang kata bayar, tapi bukan wajib. Yang 20 juta tadi bukan wajib. Tapi ini kalau mau dibayar, lepas dia. Tidak dibayar, enggak lepas dia. Tapi tidak takluk hukum. Tapi yang 80 juta wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, yang berdosa orang yang hidup ini. Sepeser pun enggak boleh ambil pusaka. Enggak ada pusaka, yang ada hutang ditinggalkan. Jadi dari segi hukum menyangkut harta, saya pikir itu perlu mutamahah, Pak. Karena saat beliau meninggal sampai dengan usahaan ini diselesaikan, mungkin sudah banyak yang lebih kurang di antara saudara-saudari yang makan. Jadi yang jelas, kalau saat meninggal kakek, anak bertiga tinggal, kemudian meninggal salah satu, dia punya cucu, ia mendapat pusaka. Jatah kakeknya, artinya jatah ayah dia, itu milik dia semuanya. Sama dengan bagian saudara laki-laki. Namun sebaliknya, kalau saat meninggal kakek, tinggal dari 3 bersaudara hanya 2. Satu sudah lebih awal meninggal dan ia punya anak, maka dia inilah yang tidak menjadi ahli waris dan tidak punya hak. Ini yang namanya dalam bahasa Aceh disebut dengan patah tutu. Nah, itu yang patah tutu. Saat meninggal 3 bersaudara, tinggal sekarang 2. Meninggal kakek saat itu 2 orang yang masih hidup. Satu sudah duluan dari kakek meninggal, tapi dia punya anak. Nah, saat meninggal, anak yang satu sudah duluan meninggal, dia punya
punya cucu kakek, artinya anak daripada yang duluan meninggal. Yaitu yang dia tidak mendapat, karena masih ada level anak saat meninggal sebagai ahli waris, maka level cucu bukan ahli waris dan tidak mendapat hak. Dalam kaitan ini ada cara untuk mendapatkannya yang tidak kita temukan dalam pendapat mazhab, tapi kita temukan dalam pendapat beberapa ahli, baik dalam mazhab Hanafi, orang Syafi'i dan orang Maliki, walaupun tak berpendapat dalam memahami ayat 180 surat Al-Baqarah, yaitu dalam bentuk yang disebut dengan wasiat al-wajibah. Jadi dalam konteks pusaka ini ada yang namanya wasiat al-ikhtiyariyah, wasiat biasa. Ada yang namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah wasiat seperti kepada kaum ahli waris dalam memahami ayat 180 surah Al-Baqarah. Ada satu lagi yang namanya surat wasiat. Itu perdata punya dan itu BW punya. Ya. Jadi dalam konteks kalau terjadi patah titi, nanti bisa kita jelaskan berkaitan dengan bagaimana pendapat ulama berkaitan dengan wasiat wajibah, tapi dengan harus ditetapkan oleh hakim mahkamah syariah hak dia sebesar berapa daripada hak orang tuanya, tapi tidak disebutkan. Ya, baik. Ya. Baik, boleh, tapi kalau tidak banyak, saya sebenarnya topik hari ini sudah saya persiapkan, ada kaitan dengan ini. Gak apa-apalah, waktu masih ada. Saya beri begini, saya sampaikan dulu materi 10 menit lagi. Nanti tinggal 20 menit untuk sesi tanya jawab. Saya ingin membuka wacana hari ini. Di saat ada banyak hal yang terjadi dalam keluarga, baik masalah pusaka maupun perceraian, adalah masalah harta seharkat. Ini problem yang selalu muncul. Minggu yang lalu tidak begitu saya rinci, juga muncul persoalan harta seharkat dalam bahasa Aceh, atau harta gonogini dalam tradisi orang kita Jawa, atau disebut harta tumpang kaya, atau harta, banyak sekali namanya. Ya. Jadi harta ini berkaitan harta seharkat. Problem yang paling besar andai kata terjadi perceraian, dan juga problem besar juga terjadi kematian. Karena dalam kematian ini, harta ini tidak bisa diprediksi secara pasti berapa hak masing-masing. Kalau kita baca dalam pemikiran fikih klasik, tidak kita temukan berkaitan dengan adanya harta seharkat suami isteri. Oleh karena demikian, kita berbicara harta seharkat, isteri dan suami dalam satu keluarga sebenarnya harus dulu bicara menyangkut dengan kewajiban masalah harta dalam rumah tangga. Kalau enggak, nafsu lebih tertonjol ke depan daripada kasih sayang dan islah. Sifat damai, sifat islah, sifat musyawarah mufakat, sikap perdamaian antara suami isteri terhadap hak milik syirkah gonogini, itu tidak bisa dipastikan angka 1 atau 2 seperti dalam hukum faraid. Karena menyangkut dengan harta ini, seperak pun tidak boleh lebih dan seperak pun tidak boleh kurang. Itu menyangkut dengan harta. Ijina toleran kon harta. Kitanya ke paling-paling menyajak ugli berujud nak lebih kurang menyalakai boleh mencok tabau gelandit oleh wabah. Tapi menyau kudai kan mesti baru kau je jalan menyana belau. Badak engan lebih rukuk inan letak belau rukuk. Ma pajantik tanah merempat rukuk le tabau bungku. Hang kemah agaknya anak baya-baya. Tidak boleh lebih kurang 1 perak pun. Maka dalam faraid itu kalau kita lihat begitu rinci.
Andai kata dalam sebuah kelompok anak 5 orang, anak perempuan 5 orang, ia mendapat 2/3, 16 bahagian. Kecil atau besar lain cerita. 16, anak 5, 16 bisa enggak dibagi dengan 5? Enggak bisa. Terjadi pecahan. Bagian mereka 16 untuk 5 anak perempuan. Anak 5, kalau 3 satu anak, 5 kali 3 25. Kalau 2 5 10. Kalau 3 15. Satu lebih kan pecah. Ini enggak boleh diselesaikan. Harus adanya bab tasrih masalah. Ditasihkan hingga masing-masing daripada individu ia mendapatkan bagian yang konkret dengan bagian yang penuh, walaupun nilai bagiannya kecil. Begitu menyangkut dengan harta. Karena mengapa? Daya dan godaan paling besar untuk menghancurkan anak Adam ini ada pada harta. Nilai persatuan hancur dalam harta. Nilai idealisme keadilan hancur pada harta. Nilai daripada kejujuran hancur pada harta. Nilai kita apa saja yang paling besar potensi manusia terjebak dengan kesesatan, kezaliman, kekurangan sampai kepada kedosaan, segala dosa, motifnya harta. Motifnya harta. Maka menyangkut harta harus penjelasannya lebih rinci. Nah, berkaitan dengan harta seharkat atau harta gono gini, dalam referensi fikih hanya kita temukan satu. Saya melihat dalam beberapa referensi ada satu ungkapan yang terdapat dalam kitab Hamish Asy-Syarqawi ala Tahrir, dan dalil itu juga diambil oleh MUI dalam fatwa menyangkut dengan gono gini. Ungkapan Syekh pengarang kitab Syarqawi ala Tahrir juga dipakai oleh Muktamar MU pada tahun 26 tentang masalah gono gini, sehingga menjadi itu legal dengan adat. Dan tidak, kalau kita bawa kepada perbandingan kepada syarikat ataupun ya syirkah, itu kadang-kadang tidak ada syirkah yang tepat, tetap ada fasidnya dan kekurangannya. Ungkapan dalam kitab itu begini yang ada, dan itu dasar hukum adanya harta syirkah atau harta seharkat dalam bahasa Aceh atau gono gini, dan itu ditolerir dan diakui oleh syarak sebagai adat yang tak bertentangan dengan hukum. Iza hasala istiraku fi limmatin in kana likulli mata aw lam yakun li ahadihima mata wa iktisaba fa in tamayyaza falikulli kasbih wa illa istilaha fa inna ma min milki ahadihima min hadzal hal fal kullu lahu ya walil baqi al ujrah. Yang heboh hukum untuk tina nyan kenyan yang tak kembangkan jadi adat, tapi masalah berempet uronyo sudah menjadi hukum positif. Maka saya ingin sempasan apa kata oleh Syekh Hamis, apabila hasillah bersyarikat fi limmah dalam sebuah kumpulan harta. Limatun itu adalah berhimpun harta 2 orang atau 3 orang dalam satu kumpulan. Nyukam tepat. Nyo naraga, laraganyo na takanyo leropo. Atati A, atati B, atati C, kam dapat dalam tabaraga lebopo yang namanya gula ataupun taka. Ya, in kana likulli mata, kalau ada bagi tiap-tiap itu adalah bendanya, jelas bendanya, maka itu milik masing-masing.
Saya juga begitu kahwin punya tanah sawah yang saya bawa pusaka dari bapak saya. Isteri saya begitu kahwin dengan saya, dia juga punya harta yang jelas milik dia, itu pusaka daripada keluarganya. Maka mata itu masing-masing milik masing-masing. Tidak ada, walaupun setelah itu bercampur, tapi jelas barangnya. Bercampur hasil. Dalam sawah saya hasil makan bersama dalam keluarga. Dalam kebun dia sawit dari pusaka orang tuanya juga itu. Tapi tanah kebun, tanah sawah masing-masing. Ya, itu menunjukkan. Maka disitulah lahir ada dalam perspektif Islam bahawa syarikat Muslim dalam sebuah perkawinan ada harta tuha atau harta bawaan, ada harta hasil perolehan setelah kahwin. Dalam hukum perdata, hana harta tuha, hana harta muda. Hana mata harta suami, tidak ada harta isteri. Yang ada harta siapa? Harta orang mati. Kalau saya yang mati, harta itu padahal milik isteri saya semuanya, karena dia yang paling banyak uang. Dan ia yang paling banyak rumah dia beli, tanah milik dia, punya pusaka dari orang tuanya. Meninggal saya, semua harta itu harta orang mati. Hana harta-harta bawaan, hana harta-harta tua. Mubek selalu lagi nyan lalu baca menyokong cin baca dalam hukum perdata tentang BW kembali, tentang hukum pemilikan harta. Itu beda. Islam mengakui ada harta milik masing-masing kalau bisa dibedakan. Maka kita nyunakan harta tuha, maka nak harta yang kon harta syarikat. Satu. Yang satu, au lam yakun li ahadihima mata waqta sabah. Salah satu ada harta, atau satu punya harta, satu tidak punya harta setelah kahwin. Tapi mereka berdua berusaha. Waktu sahabat dua-dua punya usaha. Sidro yang muka tempe, sidro jauhkan tu, sidro yang gubur, sidro yang temurah. Itu ada usaha berdua. Ya. Nah. Fa in tamayyaza falikuli kasbi. Nah, yang ketentuan Islam telefon dalam fikih. Kalau usaha itu bisa dibedakan, maka masing-masing adalah hasil usahanya. Usaha saya milik saya, usaha istri saya milik dia. Kalau bisa dibedakan, falikuli kasbi, masing-masing usaha sendiri. Maka hana salah apa yang dikatakan kalau itu harta. Cuma kita nyonya hati-hatikannya. Nyonya lagi dalam kitab, dalam pemahaman berkembang lebih panjang lagi sampai sekarang sudah menjadi hukum walaupun tidak positif permen tapi semi positif dengan KHI. Nah, ini kemudian katanya wa illa, dan jika tidak dibedakan, kenapa cuma beda? Enggak bisa dibedakan mana usaha dia, mana usaha. Seorang suami istri pergi ke sawah. Suami bajak sawah, isteri nanam sawah. Suami jaga bui malam, isteri jaga tulu urau. Bagaimana mau dibedakan lagi Ustaz? Kan? Iya, apabila tidak bisa dibedakan, istilah berdamai. Nah, yang berdamai kiban pun sama rata, dua banding le segala macam. Terserah benar. Fa innan nama min milki ahadiha min hadil hal falikulli lahu. Maka jika pertumbuhan daripada pemilik salah satu, ada usaha saya, pabrik saya, bawaan dari orang tua saya, daripada keadaan ini saya hanya berkembangkan, maka bagi orang yang punya usaha itu harta milik dia. Yang satu lagi walil baqi al ujrah, satu lagi bayar ongkos. Itu 4 macam. Disinilah inspirasi dasar diambil adanya harta 5, harta yang berkumpul.
di mana hartanya jelas masing-masing, maka milik masing-masing. Ada harta itu adalah salah satu ada, salah satu tidak, tapi mereka berusaha berdua. Kalau bisa untuk dibedakan, hasil usaha masing-masing. Tidak bisa dibedakan, berdamai. Kemudian kalau mereka itu satu untuk mengembangkan sebuah potensi harta yang dikembangkan itu, maka semua hasil bagi yang mengembangkan, yang bekerja adalah dapat ongkos. 4 macam. Seharkat yang kita menjadi tradisi adalah ambil pada usaha, tidak bisa untuk dibedakan. Mana hak laki-laki, mana hak perempuan dalam usaha. Berapa ongkos kerja perempuan, berapa hak laki-laki yang dapat hasil dalam segala usaha. Maka istilah itu bagaimana cara berdamai yang puas kedua belah pihak. Tentu saja kita katakan, kan yang kerjakan itu kan saya, ke Nuragam atau ke Urinang. Yang bajak sawah kan saya, dia kan di rumah aja duduk-duduk santai tunggu kan beres apa dah, kemudian je ini tak buka atau apa tu. Orang agam yang ke usaha utama yang lebih daripada tugas pokok. Kan kita ada kewajiban pokok dulu. Begitu kahwin, atas laki-laki punya 4 kewajiban untuk mengeluarkan biaya atau disebut dengan nafkah. Nafkah kepada isteri akibat nikah. Itu wajib. Bukan kewajiban bersama ini. Bukan kewajiban bersama, kewajiban suami. Makanya seorang laki-laki belum punya kemampuan ekonomi, belum punya uang bayar mahar, sunat jangan kawin, puasa-puasa saja. Bagi perempuan, karena dia di bawah asuhan daripada walinya, ayahnya, sunat segera kahwin. Salah satu daripada ciri perempuan yang mendapat keberkahan dari Allah adalah perempuan yang segera kahwin, kemudian segera punya anak, maharnya murah. Itu 3. Itu hadis Nabi. Urinong yang mendemen keberkahan, dia apa ciri? Bubagah mengkawin, bubagah nana, dan jelama yang murah. Dengan murah dalam itu lebih keberkahan. Uragam, anda tabang urinong kan? Uragam yang kalau nak kemampuan biaya, sunat puasa, jangan kawin dulu. Bunuhkan daripada ambil hidup untuk kahwin, menyohana belanja lah ke puasa-puasa lagi nyu Ramadan terus saja untuk bulan Syawal ke Ramadan lom. Bagi ulama menyangkut biaya faktor utama. Mengapa? Bagi laki-laki menyakawin, yang pertama adalah kewajiban nafkah kepada isteri, bukan isteri walaupun isteri kaya. Yang kerja bank fikiran tak masalah. Atas kapal rumah tu pegawai negeri kena apa je kena gaji draw. Tanya gaji draw tu dia nak payah dah fikir kena fakar. Nyan fikiran nyan kan fikiran kum. Pikiran pengun urinong yang nak kerja. Habis buat je kelamin kita nyo je ke toki. Pada je tugas kerjaan je itulah salah. Orang nyo kakre bangka balikon ko. Cuma baik depung tu hana urinong likut. Tugas kita nyu agam tip jai yang dekat di urinong dia dengar ke dah. Ni tanya enak mana dengar ke? Nyunai yang perumah tu kain hak kalang kabut ikutnya dia gulam yang gulam pacuk lemang macam-macam. Tanya macam mesti dia mengikatnya dakwah-dakwah nama temu. Tak tiba ke? Karena target ke? Padahal kita nyu yang taharusnya tiba. Nyu seperti kita nyu orang melahirkan kabrat mabidan dengan orang ran. Urinah dia berau lagi orang. Tiba diganya. Padahal yang kewajiban minta nafkah dan yang orang agam, tapi yang berat mablin yang tiba. Alah urinong bangai dong. Ka bangai urinong. Tulang pok nak tu. Tak tapi ada upu dengan bangai kan bertemu selalu tanya tanda-tanda macam kamu upu dah kamu upu dah tu. Untuk cirkah ada tanya. Tapi kita tanya agam. Yang kedua, umudai, 2 kekuatan.
laki-laki bukan dengan perempuan. Dua kekuatan antara anak dengan orang tua kepada anak. Itu kewajiban nafkah. Tapi dengan syarat apabila orang tua kita miskin, tidak cukup makan, maka wajib atas anak. Yang ketiga karena mamluk, pemilikan. Yang tak milik bisa saja seorang budak, wajib tak binafkah. Yang tak milik seekor binatang ternak, wajib binafkah. Baik tapi kitanya yang wajib tak binafkah perumah ngana de mentang lima bertecet tetek lidah hainan. Belum tak Tuhan. Boleh ngai jauh dah tak pulau gerap. Semua yang tak milik wajib nafkah kalau dia butuh nafkah. Baik tapu biya lagi tapu biya anak tu. Kerana wajib tak binafkah, maka anak hanjur dia rumah gap ura-ura ya jauh ia gap. Kerana ni perlu terpulang menumpah rumah gap je jauh. Menanti kambing tanya. Punya kambing kata tanya wajib tanya jaga. Baik tak biya tengah malam enhan yo kaiji ke lampak bunga gap ke dalam lampu gap. Lanjut. Mudah sah ada tanya kan ada kambing. Kambing ana dosa aje. Tak boleh lompat bagi gap mana masalah aje. Mamluk yang tak milik ke budak ataupun binatang, yang binatang ternak. Nyo yang hai dia baca ku yang hana perle milik yang tak milik, yang perle ikat, yang perle ikat perle. Makan putih nyanyi kenyang urang kali pacaran gebah beliau kebe-kebe biar sampai engkau. Anak ni yang cukup jaga apa? Musang, ada yang bubrang, baneng, cukup lagak-lagak. Yang yum centra kau mahal. Menyak lemah ke laku bang apa Mu bintehan bubonghan lemah ke. Yang perlu untuk kepegat tempat begat yang milik lemah. Nyokat kamu hai centra bubrang dengan lemah. Yang bamba ni katanya. Ini persoalan. Kemudian yang mamluk nyobet penyahinan. Orang katanya kepada perumah 6 macam wajib. Anak urina liku anak debu. Lontah baron. Dalam fikih 6 macam kewajiban ditemukan. Makanya baik tanpa orientasi bahasa harakat tu. Kewajibannya mana kata? Yang pertama matam. Makan. Nah, yang kedua yang wajib ada katanya orang agam adalah pakaian. Itu nak rinci lah padu boh dalam titun. Dua. Yang ketiga maskan, tempat tinggal, rumah. Kan ke rumah tanya, rumah per rumah tu lihat sama kahwin. Baik rencana apa lah mau ke beragam. Nah, lalu nikah ya. Dah. Itu yang ketiga. Yang keempat udum-udum, lauk pauk. Hang kemah puau ber metang napa ke pajong ngan tirah nan tetek mata ke. Lauk pauk bagaimana yang adat berlaku. Beping kau terasi ngan kau masih ngan terasi tapi habis tiai kau benoi tu biar punakeun baguti. Dibanci kapan udang, berapa kali dalam satu minggu itu yang harus beli daging, berapa kali yang harus sayur lemak, berapa yang kali yang tiram, ada itu diatur sesuai dengan adat. Yang udum-udum menanci dengan kopi, teh, olehnya itu udum-udum semuanya. Termasuk buah-buahan. Kapan makan jeruk, kapan makan timun, makan itu datuk. Yang udum-udum nan. Udum-udumnya untuk kriteria lakon 3. Ada miskin, ada pertengahan, ada kaya. Beda kewajiban. Kapun. Yang hak rinci no yang nambab perkawinan ni dia bab nafkah. Bayar beut lom. Jadi menyata buat bab nafkah urino segala buat nafkah sebabnya hak aganya nak tanya. Cuma pura-pura anak kutupat lepak ka lagi nya sebab mengkarak tanya. Mengkarak tanya.
Tanyukan pegah dua padahal watan mentah kalau tu belut jemun ude ino pamu ibrih becut lo kau pun kawin tempat tu urutan yang kau urutan kah kata belut padahal orang je sama-sama ya pilih tiram dua-dua ke ino kamu ibrih ha ada mati ini bagus. Kemudian makanan, udum, pakaian, tempat tinggal, dua batu, alatut tanzif wajib. Kalau tu tanzif punya kosmetik kan wajib. Kosmetik alat jula, ubat giga, tikat giga, hand body, macam-macam ya tak nyandumnya. Tu dengan culik giga bunah. Olehnya mata'ul lil bunyan. Mata'ul lil bunyan yang fasilitas atau prasarana yang perlu di rumah. Tempat tagun bu iong mahen punakeun de pensel macam-macam tempat kaca tempat lodro punah fasilitas kan punakeun di rumah. Ya. 6 paling kurang. Masa dirinci masih banyak. Nyan mandu-mandu man taboh jak menyo kali temu kahwin lon terima nikah ti Rabi'ah binti Tekupulin dengan mahar sekian nyan dan taboh jak manamnya na tule tanyo gepu wajib di syarak. Nah yang kejut urinang harum tron di rumah hana idilaka nyo datang kau pak kena udip pakan di majinu mati laka cik kagum tu kun alhamdulillah menyo mati dalam atanya musipu hana gerasa menyaurinang gerasa yang 6 macamnya adalah dua cantik sapuatan hana urinang yang gasa ajarawa payah agak abad na liang ada orang lamlang hana kedua dua cantik bajunya kalau tarinci yang pakaian padu pasang olehnya lam tidun padu gak dalam kana yo termasuk masalah menjaga butuhkan dengan biasa nak pelayan benar pelayan tukang ut kalang tukang rah galam tukang temurahnya ni kau tanya ubah makanan bunuh pakaian jo ke rumah kan pakaian kuda pakaian Inggeris perempuan tak bulan baru kak kuda Inggeris sampai untuk itu je kan ada lah kena ada bupah lah ada bupah kaitannya pada semua dapat jadak minta cukup jai boleh bupah nyan dengu munyo lagi nyan 6 macam itu semuanya tahu beres. Tak ada perempuan mengatakan baik nak kahwin ke dalamnya munyo kahwin ke kena ku tekak pada kawan hai je ke lagi nya nyokam nak nyan mana macam cukup untuk isteri. Bisakah isteri mau larang kita? Tai lo lebih melihat orang tu kubi lagi kubi kekang pututa ikah rumah 4 motor 4 dumpu ikah. Yang kejut yang kedua bayuh. Yang bayuh cukup raya dah tahu ragam dalim bayuhnya dua giliran menyona itanya pu bayuh cik tekrek tagahinan ho dawat kedung kita baksat kena kan ana boleh bayuh ana bab kasam ana payah itanya hingga bab bayuhnya harum taliak perumah menyo bayuh kalau lengkap nah perumah tu leh anu taliak tabo rupanya kena kali nak giliran dalam minggunyo kena nyo rencana taliak harum taliak menyo kalau selesaikan bayuh leh oleh sama baru cok kembali baru jut taliak. Cukup adil agama. Anak tunduk kepada emosional. Ya, sampai di sini dulu. Nanti kita perpanjang lagi. Mungkin ada 1 atau 2 untuk sharing. Kami persilakan kembali. Ya, terima kasih.